anak-anak bertemu dengan Miss Novi di pelajaran agama. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami mau belajar, berkati setiap kami, pimpin kami, berikan kesehatan bagi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo anak-anak, kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang arti keluarga dan kita juga belajar tentang mengasihi di dalam keluarga. Betapa indahnya jika keluarga kita melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ayo anak-anak, kita mau lihat bersama-sama cerita Alkitab berikut ini. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu.
dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah kita tidak boleh iri hati terhadap saudara. Sikap iri hati adalah perbuatan yang tidak terpuji. Maka dari itu, di dalam keluarga kita tidak boleh merasa iri hati. Di dalam keluarga biasanya terjadi perbedaan pendapat, tapi kita harus saling menghargai pendapat anggota keluarga kita sebagai wujud toleransi. Toleransi adalah salah satu wujud pengembangan karakter anak bangsa. Kita dapat menjadi anak bangsa dan anak Tuhan dengan memulai terciptanya perdamaian. Kita dapat menciptakan rasa damai dimulai dari lingkungan rumah kita. Keluarga adalah pemberian Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita hidup di dunia seorang diri. Untuk itu, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat dilakukan dengan banyak cara. Misalnya, berdoa, bernyanyi, membantu ibu atau ayah, menjaga adik yang masih kecil, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita sudah belajar di pembelajaran 4 tentang aku mengasihi keluargaku. Jadi, anak-anak, mulai sekarang kita harus mengasihi keluarga kita. Kita mengasihi papa, mama, adik, kakak, dan anggota keluarga yang lain. Tugasnya kali ini yang pertama menjawab pertanyaan yang ada di halaman 38. Yang kedua, melengkapi dan menghafalkan ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-14. Itulah tadi pembelajaran kita kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari anak-anak kita menutupnya di dalam doa semuanya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan
untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah belajar tentang keluarga. Biarlah kami selalu mengasihi keluarga kami. Kami saling peduli dengan keluarga kami, Bapa. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.